Baik, jumpa lagi di channel saya Abdigas Motor. Nah, kali ini saya ingin membuka paketan. Di sini saya membeli sebuah Smart Key dengan nama DSS. Nah, seperti apa kita akan buka dulu. Oke. Ini DSS. Oke. Saya akan buka ya. Oke, nah di sini DSS dengan dapatnya ini ya, DSS ini seri HS, kemudian dapat 2 smart key-nya. Oke, kemudian dapat baterai juga, kemudian dapat relay juga. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini pemasangannya ada 2 cara ya. Dalam pemasangan DSS ini jika menggunakan keyless atau tanpa kunci, itu ada 2 pilihan. Yang pertama adalah dia menarik solenoid atau dia menyalakan dari jalurnya juga gitu. Jadi jalur ignitionnya itu dikasih arus atau hanya menggerakkan solenoid. Nah, di sini ada 2 kelebihan, ada kekurangan dan kelebihan. Cara pertama adalah memasang untuk menarik sebuah solenoid. Jadi saat dipasang dia hanya menarik solenoid. Nah, itu kekurangannya adalah jika dia lepas firing atau jauh dari smart key ini, dia tidak akan mati motornya atau tidak akan mogok. Jadi bisa dikatakan anti begalnya itu tidak berfungsi juga. Tetapi kelebihannya saat ini terjatuh di jalan atau lepas firing sewaktu-waktu karena ketidaktahunya umur baterai yang nggak tentu ya, kapan baterai itu habis atau terganggu dengan frekuensi sekitar, kemudian dia lost firing, dia tidak akan mogok. Tetapi kekurangannya seandainya dia jauh dari motor, dia tidak akan mati. Baik, cara pemasangan yang kedua adalah dia menggandengkan keduanya, untuk ignition juga, kemudian untuk solenoid juga. Nah, jika pemasangan dengan cara ini, yang terjadi adalah jika dia jauh dari ini, maka motor akan mati. Dan itu sesuai dengan deskripsinya saat saya membeli, yaitu adalah anti begal, anti rampas, seperti ini di gambarnya ya. Nah, ini anti hijacking, anti theft, anti pencurian, kemudian anti begal juga. Nah, jika dengan cara ini tentunya ada resiko juga. Resiko yang kemungkinan terjadi adalah jika dia jauh dari sini atau ini mati baterainya atau ini terjatuh, maka motor akan mogok. Dan coba Anda bayangkan jika keadaan motor sedang di kecepatan tinggi, kemudian tiba-tiba baterainya ini habis karena tidak tahu kapan habisnya, kemudian dia juga misalnya jatuh, motor akan mogok. Itulah resikonya. Makanya sampai hari ini setahu saya pabrikan belum pernah buat ya, seperti PCX, Vario, kemudian Aerox dan lain-lain yang sudah menggunakan smart key itu, saat dia jauh dari ini atau lepas firing, dia hanya ada tanda kunci untuk tidak menemukan kunci, tetapi motor tidak mati karena itu sangat membahayakan pengendara. Nah, seperti yang terjadi pada ini di versi pertama ya, ini kata teman saya, ini konsumen saya ini mempunyai DSS, ini versi pertamanya. Setelah saya buka, karena dia tidak dipakai ya, waktu itu dia dikomplain katanya boleh digantikan, dia akan disuruh menambah seharga sekitar 600.000, beda 100.000 daripada harga baru dengan versi yang barunya. Nah, di sini serinya juga beda, kemudian anak smart key-nya pun berbeda. Di sini tertulis Kitek tetapi dalamnya sama. Oke. Dan ini isinya NRF 24 ya. Kalau untuk Anda yang mungkin kepo tentang NRF 24, Anda bisa googling, cari aja dengan kata kuncinya NRF 24. Di sini komunikasinya menggunakan NRF 24. Oke, lanjut dengan apa yang ingin saya bahas, yaitu adalah ini nanti akan menggunakan cara pemasangan yang kedua, karena dengan tujuan tentunya adalah anti hijacking, anti theft ya, dan anti begal tadi ya.
Nah, di sini akan saya tambahkan sedikit, ininya akan saya jelaskan dulu dan nanti akan setelah terpasang saya akan kasih review lagi. Di sini saya membuatkan sebuah perangkat tambahan buat dia, atau sebut saja aksesoris ya. Karena sampai saat ini saya belum lihat, atau mungkin saya belum update aja, belum tahu informasinya, fungsi dari apa pengembangan atau ada aksesoris tambahan untuk DSS ini. Nah, sekarang saya akan gambarkan atau saya akan jelaskan dari alat yang saya buat ini. Jadi alat yang saya buat ini dia mempunyai delay time. Di sini saya gunakan deck robot dan banyak lagi ya variannya. Banyak sekali di dunia Arduino itu bahwa komponen-komponen kayak gini atau device kayak gini tuh banyak sekali. Nah, penjelasannya seperti ini. Ini kabel dari kontak, kan saya kasih gambaran ya. Ini kabel dari kontak. Oke. Saya rasa buat Anda yang sudah menggunakan DSS wajib membeli alat ini. Jika Anda merasa kurang aman saat berkendara ya, karena takut tiba-tiba lost firing. Tapi itu kembali kepada Anda masing-masing ya. Ini pemasangannya seperti ini. Yang biru ini adalah kabel dari kontak. Ini biru ini kabel dari kontak, hijau ini kabel massa, kemudian oranye adalah kabel dari DSS tersebut seperti ini. Oke. Nah, seandainya ini tadi yang udah saya katakan ya, seandainya ini DSS, jadi dalam keadaan terkontak, ini kontak, ini kabel DSS outputnya. Jadi seandainya tiba-tiba ini lost firing, maka ini akan saya cabut ya. Maka dia akan memberi waktu yang bisa untuk berkesempatan untuk minggir dulu supaya tidak disundul. Beda dengan kasus yang teman saya yang waktu menggunakan ini sampai akhirnya dicopot ya. Itu karena dia sudah pernah mau terus ditabrak sama kontainer pas lagi ngebut, tiba-tiba motornya mogok. Meskipun nggak lama lagi nyala lagi, tapi itu sangat membahayakan. Nah, di sini setelah ini lost firing, maka dia akan otomatis menyala. Ini kita lihat. Nah, itu menyala. Untuk settingannya P32 ya. Dan di sini saya atur 20 detik. Nah, di saat ini menyala, ini hanya bekerja saat lost firing saja. Nanti kalau dia menemukan, dia akan mati kembali. Jadi saat lost firing ini bisa diatur waktunya terserah sesuai seleranya. Dan ini hanya saat bekerja saat lost firing dengan ini DSS tersebut. Kemudian akan disertakan dengan hazard. Di sini sudah saya sediakan untuk kabel sennya. Dan ini oranye ini adalah kabel untuk klakson. Jadi disertai klakson bunyi terus tin. Kemudian juga hazard otomatis akan menyala. Dan Anda mempunyai waktu sesuai yang tadi yang saya katakan ya, itu sekian detik. Tapi ini programmable, Anda bisa mengaturnya sendiri. Anda mau atur 1 menit, mau 1 jam, tidak masalah. Yang pasti waktunya adalah 0 sampai 999 detik. Jadi 99,9 detik. Maaf, ini 90 menit lebih. 90 menit lebih itu hitungannya menit ya, karena di sini ada koma-komanya. Nah, ini saya tempelkan lagi, keyless ketemu dia akan mati kembali. Tapi saat dia lepas keyless dia akan menyala kembali. Di sini Anda bisa punya waktu untuk minggir, dan kendaraannya pun sudah pasti disertain dengan hazard. Dan tadi saya katakan ya, klakson berbunyi. Itu untuk menandakan di belakangnya bahwa kendaraan tersebut mengalami darurat lah, seperti itu ya, lebih kurang. Dan ini otomatis. Saat ini menyala, otomatis hazard dan klakson akan berbunyi. Oke, sekarang lanjut bagaimana kalau misalnya kunci yang dimatikan. Ini bebas ya. Ini saya nyalakan dulu bisa. Ini saya iniin dulu juga bisa. Terakhir bisa, ini kunci kontak. Nah, saat kontak dimatikan, dia tidak akan berfungsi. Ini seperti ini tidak akan berfungsi. Tetapi kalau misalnya ini yang dilepas firing, dia akan berfungsi. Oke, 20 detik lagi ya. Kenapa saya buat programmable? Karena kenyamanan orang beda-beda. Berdasarkan survei dari konsumen saya, ada yang nyaman 30 detik, ada yang nyaman 60 detik. Karena kebutuhannya pun berbeda-beda. Makanya di sini saya buatkan programmable supaya setiap orang bisa mengatur delay waktunya itu sesuai kemauan masing-masing. Nah, lalu untuk menyetelnya gimana? Untuk menyetingnya seperti ini. Anda tinggal pencet tombolnya, cetek, dia akan menyala.
Kemudian ini nyala 20 detik, kita atur set OP. OP ini adalah waktu ya. Jadi kita atur set dulu. Menunya di P32. Kemudian kita atur OP-nya. Ini adalah OP. OP ini adalah jumlah detiknya. Ini detiknya saya bikin misalnya 43 detik. Kemudian saya set. Nggak perlu. Oke. Nah, dia akan menyala 43 detik. Tadi udah terpotong 2 detik ya, jadi 41. Nah, seperti itu. Jadi buat Anda yang mungkin pernah mengalami kasusnya dengan seperti teman saya ini, konsumen saya ini yang ini, dimana pernah mengalami lost firing, kemudian mau disundul dari kendaraan dari belakangnya, saya rasa Anda wajib menggunakan atau membeli alat ini, karena ini sangat berbahaya ya menurut saya. Tapi buat yang mengalami aja, karena kemungkinan besar di DSS yang selanjutnya itu sudah terpasang atau sudah terupgrade. Jadi keluhan-keluhan sebelumnya itu mungkin sudah dirubah ya. Oke, setelah lepas setting ini harus dimatikan ya. Nah, ini mati. Jadi nanti kalau misalnya ini lepas, ini kunci tadi saya bilang ini smart key ya. Kalau ini saya cabut, dia akan otomatis menyala 43 detik. Oke, P32 43 detik. Di sini sudah pasti disertakan dengan hazard. Ini hazard. Kemudian ini adalah klakson. Jadi bisa dipasang atau tidak terserah. Tapi ini kalau menurut saya mendingan dipasang karena untuk menandakan belakangnya ya, supaya dia tahu kalau kendaraan di depannya sedang dalam keadaan darurat. Jadi Anda 40 detik itu mungkin kalau lari 120 masih ada kesempatan buat minggir, itu masih jauh banget ya. Dan tidak perlu was-was. Anda atur 5 menit pun masih bisa. Atau ya selera lah. Makanya saya buat programmable supaya menyesuaikan kenyamanan masing-masing. Dan untuk kedepannya ini akan saya pasangkan di new PCX. Di sini sudah ada ya new PCX-nya, udah di inden maksudnya. Dan nanti mungkin akan saya pasangkan di new PCX karena memang pabrikan sendiri tidak membuat dengan sistem kalau dia lepas firing motor akan mati, karena itu sangat membahayakan pengendara di belakangnya. Dia bisa menabrak, dan itu berlaku buat mobil, kemudian buat motor itu hampir tidak ada pabrikan yang membuat. Nah, sedangkan ini memang dibuat untuk anti hijack tadi ya, atau anti maling tadi, tetapi kekurangannya mungkin di sini. Jadi ini saya buatkan aksesorisnya. Ini saya buat sebenarnya udah lama ya mau saya buat, tapi karena belum ada pesanan jadi saya tidak mau. Dan ini sudah ada pesanan 2, 1 Scoopy dan 1 NMAX. Mereka pun mau menggunakan ini karena sudah saya jelaskan secara teknisnya. Baik, saya rasa udah cukup. Seperti apa hasilnya nanti kita akan tes bareng-bareng, dan jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan di video-video selanjutnya.